Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Siapa saja yang suka kimia, kepo sama kimia, mau belajar kimia dengan konsep yang benar tanpa menghafal rumus, silahkan join di channel ini. Terima kasih sahabat kimia yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat dan banyak dikunjungi oleh orang-orang yang membutuhkan konten seperti ini. Terima kasih. Kita akan belajar kali ini yaitu bagaimana menyelesaikan bersama reaksi redoks dengan menggunakan konsep 2 dan konsep 3 ya. Kita ingat bahwa konsep 2 penyelesaian reaksi redoks itu adalah kata kuncinya transfer elektron. Jadi ada elektron yang dilepas, ada elektron yang dibutuhkan dalam reaksi redoks tersebut. Sementara konsep 3 itu adalah konsep penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Dan sahabat kimia tentu tahu ya bahwa bilangan oksidasi itu adalah keterlibatan elektron juga ya di dalam membentuk ikatan yang stabil ya. Nah, sahabat kimia, kali ini Bu Eli akan menjelaskan bagaimana kita menyelesaikan, menyetarakan bersama reaksi redoks yang sudah sampai setara muatan, setara jumlah atom-atomnya kanan dan kiri ya, dengan menggunakan dua suasana, yaitu pertama adalah suasana asam dan nanti suasana basa ya. Kita ke suasana asam dulu. Nah, sahabat kimia, suasana asam atau basa itu maksudnya adalah reaksi redoks ini umumnya dipengaruhi oleh perubahan pH ya. Dia sensitif terhadap perubahan pH ya. Asam itu pH-nya 7 ke bawah, sementara basa itu pH-nya 7 ke atas. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita catat dulu di sini ya. Kalau asam itu maksudnya nanti di dalam penyetaraan, kalau kekurangan atom H, sahabat kimia tambahkan H+. Sementara kalau kekurangan atom O, sahabat kimia nanti tambahkan H2O ya. Ini ketentuannya ya. Ini triknya ya. Trik untuk menyetarakan nanti. Oke. Nah, kita mulai dengan langkah pertama. Langkah pertama sebenarnya tidak perlu menyetarakan koefisiennya di sini, itu nanti ya. Nah, langkah pertama itu kita mencomot pasangannya ya. Jadi kalau di sini ada CrO4-, kemudian di sini ada Cr plus 3 ya. Kenapa kita mencomot pasangan CrO4 2- dan Cr plus 3? Karena ini ya, Cr dengan Cr ya. Nah, kiri CR, kanan CR. Lalu kita tulis di sini CrO4 2-, tanda panah Cr plus 3. Oke, ini pasangan pertama. Lalu kita langsung isi saja. Yang berikutnya adalah kita menentukan perubahan biloksnya ya. Nah, sahabat kimia tentu sudah belajar aturan biloks, belajar mandiri aturan biloks ya. Itu mudah sekali kita melihat ya, bahwa kalau ini ada spesies yang bermuatan negatif seperti ini ya, maka total dari bilangan oksidasinya ya -2. Muatannya kan -2 ya. Kemudian oksigen, kita mulai dari belakang ya, CrO4-. Jadi oksigen ini biloksnya berapa ya? Selama oksigen ini adalah oksida biasa, Bu Eli tulis sini ya. Karena apa? Oksigen itu ada superoksida, ada peroksida. Selama oksida biasa, dia memenuhi kriteria dari atom oksigen yang terletak pada golongan 6A ya. Oleh karena itu, oksigen di sini biloksnya adalah -2 ya. -2 kali 4, karena ada 4, jadi dia -8. Nah, yang terakhir sahabat kimia adalah menghitung biloks yang paling depan ya. Jadi berapa -8 sama dengan -2 ini hitungan math biasa, aljabar biasa. Sehingga sahabat kimia akan menuliskan +6. Ingat ya, pada aturan biloks, maka sahabat kimia perlu menulis plus min seperti itu ya. Jadi ini CR-nya plus. Lalu kita lihat sebelah sini, kita perpindah ke sini, Cr plus 3. Muatan spesi ini adalah plus 3, sehingga biloksnya adalah plus 3. Nah, sahabat kimia sekarang melihat ya, eh, atom mana yang berubah biloksnya ya. Di kiri ada O, di kanan tidak ada O, di kiri ada Cr, kanan ada Cr, dan yang berubah biloksnya adalah atom krom atau Cr ya. Ini berubahnya berapa? Nah, sahabat kimia saat menentukan perubahan biloksnya, perhatikan berapa jumlah atom di kanan dan kirinya. Tidak boleh di sini 2, di sini 1. Pokoknya tidak boleh
Tidak sama, jadi harus sama ya. Kalau di sini satu ya, maka ya udah di sini adalah plus 6 ya, biloks dari Cr. Karena atom Cr yang berubah biloksnya di sini ini plus 6 lalu menjadi plus 3. Nah, ini menurut aturan garis bilangan. Garis bilangan ini terjadi penurunan biloks sebanyak 3 poin ya. Menurun 3. Piloks itu elektron ya, elektron valensi yang terlibat di dalam pembentukan ikatan ya, sehingga turun 3 elektron ya. Penurun 3 elektron. Maka ini kalau turun 3 elektron ini adalah konsep ketiga dari reaksi redoks, maka sahabat kimia ini merupakan reaksi reduksi ya. Kita tulis di sini plus 3, bacanya 3 mol elektron. Oke? Nah, baik sahabat kimia, sekarang kita beranjak ke pakai apa ya Bu Eli? Pakai merah ya. Atom oksigennya. Oh, oke, pakai kuning saja. Atom oksigennya di sini sebelah kiri ada 4, kanan tidak ada atom oksigen. Maka kita tambahkan sesuai aturan yang ini ya. Tambahkan H2O sebanyak 4 ya. Sehingga ketika sahabat kimia menambahkan 4 molekul H2O, 4 mol molekul H2O, maka di sini ada ketambahan hidrogen sebanyak 4 kali 2 yaitu 8 H+. Kita tambahkan 8 H plus di sini ya. Ya, ditambahkan 8H+. Mengapa? Karena 4 kali 2 dari 4H2O. Nah, ini sudah setara ya. Ini kita sebut sebagai reaksi apa, sahabat kimia? Kalau elektron ini dibutuhkan ada di sebelah kiri posisi tanda panah. Inilah reaksi reduksi. Ya, sudah dapat nih satu pasangan reaksi setengah reaksinya reduksi. Nah, zat yang mengalami reduksi itu namanya oksidator ya, sahabat kimia. Jadi kita lihat di sebelah kiri tanda panah, di sana ada zat yang mengalami reduksi yaitu CrO42-. Ya, jadi sini tulis CrO42- itu adalah zat yang mengalami oksidasi adalah oksidator. Langsung aja ditulis di sini ya. Nah, sahabat kimia tentu tahu ya, kita melihat banyak contoh bahwa oksidator itu ternyata zat-zatnya yang memiliki atom oksigen. Bahkan semakin banyak atom oksigennya, maka ini kita sebut sebagai zat atau spesies tersebut disebut sebagai strong oxidator. Ya, demikian sahabat kimia, kita lanjut ke pasangan berikutnya N2O menjadi NO ya. Ah, sahabat kimia, ini adalah fasenya gas. Jadi kalau gas tidak diionkan ya, N2O ke NO. Nah, oke, baik kita tulis di sini pasangan berikutnya N2O. Ini kita kasih aja gas ke N ke NO gas ya, sahabat kimia. Lihat ini N2O ke NO gas ya. Ini masih memenuhi kategori dari oksigen biasa ya, oksida biasa ya. Kita langsung menuliskan perubahan biloksnya pada bagian bawah saja dari spesies-spesies ini ya. Di sini, misalnya di sini. Total dari muatan spesies ini karena tidak ada ion maka total muatannya 0. Artinya molekul ini tidak membutuhkan elektron valensi untuk membentuk ikatan karena sudah terbentuk dengan stabil yaitu NO ya. Nah, kita mulai dari belakang ya. Dari belakang ya, dari oksigen belakang ini adalah -2 sehingga N-nya tentu +2 ya. Kemudian yang ini sama ya N2O, total muatannya adalah 0 ya. Lalu karena bukan ion ya, lalu ini oksigennya adalah -2. Ya, ingat ya dari belakang ya, sahabat kimia. Sehingga berapa -2 sama dengan 0? Tentu ini adalah +2 ya. Nah, sahabat kimia perlu perhatikan bahwa apa? Yuk. Bahwa di dalam menyetarakan nanti dalam membandingkan perubahan biloks itu harus setara jumlah atomnya. Ini N1
1, ini N-nya 2. Kalau ini kita kasih 1 berarti ini 2 ya. Jadi kalau sini 2 karena harus 2 dengan 2 ya, nggak bisa 2 dengan 1 ya. Maka N sini 2, maka kalau ini 2, maka ini dikalikan 2, 2 tambah 2, 2 kali 2 adalah plus 4 ya. Sahabat kimia, sehingga dengan demikian perubahan biloks atau mana yang berubah biloksnya. Maka kita akan melihat yang berubah adalah nitrogen, bukan oksigen. Kan oksigen ya -2 ke -2, nggak berubah kan? Sementara nitrogennya dari 2 nitrogen itu plus 2. Kemudian di sini ada 2 nitrogen itu plus 4. Maka perubahannya adalah 2 ke plus 4. Ini adalah naik, tulis ya, naik 2 mol elektron. Bacanya 2 mol elektron. Kalau naik kita tulis elektronnya di sebelah kanan ya. Nah, sahabat kimia, lihat berapa jumlah atom oksigennya. Sebelah kanan ada 2, sebelah kiri ada 1. Maka yang kurang ya, kita tambahkan H2O ya. H2O, kita tambahkan H2O, karena ini 2, ini 1, kita cukup tambahkan 1 ya, 1 di sini. Oke. Nah, sahabat kimia, maka di sini ada ketambahan 2H, kita tulis pindahin ke sini 2H. Intinya harus setara. Nah, ini adalah sesuai dengan konsep penyetaraan reaksi redoks dengan cara asam. Nah, baik sahabat kimia, kita akan melihat bahwa ini adalah reaksi apa? Yang elektronnya dilepas itu konsep 2, sementara kenaikan elektron itu konsep 3. Kita gabungkan keduanya, maka inilah reaksi oksidasi ya. Zat yang mengalami oksidasi, yaitu dalam hal ini yang punya atom yang mengalami perubahan biloks ya, itu adalah N2O. Jadi N2O ini adalah sebagai reduktor ya, mengalami oksidasi. Loh, kok ada atom oksigennya? Tidak apa-apa, karena secara umum saja ya, kita katakan secara umum yang punya atom oksigen itu oksidator, dan makin banyak atom oksigennya disebut oksidator, sifat oksidatornya makin kuat ya. Tetapi ada juga spesies yang punya atom oksigen merupakan reduktor karena memang mengalami oksidasi ya. Nah, itu sahabat kimia kalau ditanya oksidator dan reduktornya ya. Baik, sekarang kita sudah punya ini oksidasi, reaksi oksidasinya, dan ini adalah reaksi reduksi. Yang berikutnya kita akan menjumlah ya, menjumlah oksidasi dan reduksinya ya. Sahabat kimia, kita jumlahkan 8H plus tambah CrO42-. Kita tulis ulang ya di sini. Oke, kita akan jumlahkan ya. Di sini jumlahkan ya. Jumlahkan reaksinya ya. Tadi apa? 8H plus, ini boleh ditulis kecil-kecil ya. Ditambah CrO42-. Tambah berapa tadi? 3 elektron ya. 3 mol elektron jadi Cr plus 3A tambah 4H2O. Ditambah 3 mol elektron, ditambah Cr plus 3, ditambah 4H2O ya. Oke, udah betul? Cek. Baik, sekarang kita kedua. H2O, 1 H2O tambah N2O ya. Di sini H2O tambah N2O ya. Kemudian akan menjadi tadi ya NO, 2NO, 2NO tambah 2 elektron tambah 2H plus tambah 2 mol elektron ditambah 2H plus ya. Nah, ini harus kita eliminasikan jumlah mol elektronnya, yaitu dengan mau kita eliminasi 3 elektron dan 2 elektron, berarti ini 3 kali 2, kemudian ini 2 kali 3. Nah, sahabat kimia akan menjumlah ya, sini ya. Ya, kita jumlahkan, maka di sini akan ditulis 8 kali 2, 16H plus, ya, ditambah 2 CrO4, 2 min, ya, ditambah, kalau ini nanti jadi
kita coret saja ya, karena 3 kali 2 6, sini 3 kali 2 6, kemudian ditambah 3H2O ya, ditambah 3N2O, menghasilkan 2Cr plus 3 ditambah 4 kali 2 ya, 4 kali 2 itu 8 H2O ya, ditambah 6H plus. Nah, itu sudah semua. Nah, yang terakhir kita cek ya, cek jumlah atom ya. Kanan kiri apakah sama? 16H plus 8 kali 2, 16 ditambah 6, ini 6H ya, sama ya. 2Cr, 2Cr, yang terakhir atom, oh ini nitrogennya 6, ini nitrogennya, oh belum ditulis 3 kali 2, 6 NO ya. Oke, berarti nitrogennya juga 6. Terakhir oksigen. Oksigen 8 ditambah 3 itu 11. 11 ditambah 3, 14. Di sini ada 8 ditambah 6O adalah 14. Jadi sudah sama jumlah atomnya. Sekarang kita samakan muatan ya. Jadi apa yang harus kita samakan? Jumlah atom. Kanan kiri. Yang kedua apa? Jumlah muatan. Muatan itu plus minusnya ya. Nah, ini 16 dikurangi 2, 2 kali 16 dikurangi min 4 ya. Jadi 12 ya, 12 ada plus 12 di sebelah kiri. Kemudian kita beralih ke sebelah sini, ini plus 6 ditambah plus 6. Jadi sama ya, plus 12 sama dengan plus 12. Jadi sudah sama jumlah muatan dan jumlah atomnya ya. Dengan demikian ini sudah selesai reaksi redoksnya bisa sepanjang ini. Jadi kesimpulannya reaksi redoks kalau eh, kelihatannya itu complicated ya, karena panjang ya, kemudian penyetaraannya kok tidak setara-setara, maka itu adalah salah satu dari karakteristik reaksi redoks yang dipengaruhi oleh apa? Perubahan pH. Dalam hal ini adalah cara asam ya. Seperti itu sahabat kimia, cara asam sudah selesai ya. Nah, sekarang kita lanjut ya sahabat kimia ke cara basa. Jadi di sini Bu Eli ambil soal yang sama ya. CrO42-